Kami berjuang advokasi kebijakan terhadap hak-hak kaum tani. Kami melihat bahwa hampir tidak ada respect terhadap kepentingan kaum tani yang disuarakan oleh kami melalui kegiatan-kegiatan nyata maupun melalui aksi parlemen jalanan. Kami coba dorong ke lembaga legislatif tapi tidak mendapat tanggapan yang serius. Kami mencoba untuk kalau begitu kita coba rebut masuk ke dalam. Dan dengan pengalaman itu sudah ada beberapa peraturan daerah yang keluar termasuk di dalamnya untuk mengakomodir kepentingan kaum tani. Saya Fabi Toa, saat ini sebagai anggota DPRD Kabupaten Sika. Dulunya pernah pegawai ke Koperasi Unit Desa Makmur Maumere tahun 1988 sampai tahun 1990. Kemudian tahun 1990 menjadi agen asuransi Bumi Putra, itu dari tahun 1990 sampai 2001. Setelah tahun 2001 saya bergiat di organisasi gerakan sosial. Yang pertama saya menjadi ketua masyarakat adat, lalu selanjutnya melalui Kongres Petani Kabupaten Sika saya terpilih menjadi ketua umum Serikat Petani Kabupaten Sika dari sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang belum ada pergantian. Lalu saya juga pernah menjadi Ketua Presidium Federasi Serikat Petani Indonesia. Beberapa pengalaman membangun jaringan organisasi di tingkat nasional itu saya pernah berjaringan dengan organisasi KPA atau Konsorsium Pembaruan Agraria. Itu perjuangannya lebih kepada soal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang reforma agraria. Itu sampai dengan mulai dari tahun 2005 sampai dengan 2008. Di tahun 2005 itu juga saya Serikat Petani Kabupaten Sika menjadi anggota gerakan reforma agraria di Bandung sampai dengan tahun 2020. Kemudian di tahun 2006 itu saya diundang ke Malaysia untuk membawa seminar internasional tentang kedaulatan pangan. Itu lebih saya berbicara tentang kedaulatan pangan lokal untuk masyarakat Indonesia. Kemudian di tahun 2007 itu saya ke Filipina. Itu kerjasama jaringan pestisida internasional di Filipina. Itu berdiskusi tentang bagaimana membebaskan masyarakat dari pestisida. Saya bergabung dengan beberapa NGO, beberapa LSM yang kami kemudian bersama-sama mengadvokasi kebijakan publik. Itu kurang lebih hampir 20 tahun. Saya kemudian memilih untuk bermain di jalur politik. Sebenarnya ini ada sejak saya bergabung dengan organisasi sosial, gerakan sosial juga sampai ke NGO. Kami berjuang advokasi kebijakan terhadap hak-hak kaum tani. Kami melihat bahwa hampir tidak ada respect terhadap kepentingan kaum tani yang disuarakan oleh kami melalui kegiatan-kegiatan nyata maupun melalui aksi parlemen jalanan. Itu agak susah untuk dibuka ruang untuk berdiskusi, berdialog, dan kami mencoba menyusun beberapa peraturan daerah yang kami coba dorong. Itu terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan hak-hak perempuan. Kami coba dorong ke lembaga legislatif tapi tidak mendapat tanggapan yang serius. Dan oleh karena itu akhirnya kami beberapa orang termasuk saya, kami mencoba untuk kalau begitu kita coba rebut masuk ke dalam.
ketika tidak ada di dalam, kita baru coba intervensi terhadap kebijakan. Dan mulai sejak itu komitmen itu dibangun. Lalu saya termasuk salah satu, dan saya coba 2 kali saya gagal, tapi kali ketiga dan keempat saya masuk. Dan dengan pengalaman itu sudah ada beberapa peraturan daerah yang keluar, termasuk di dalamnya untuk mengakomodir kepentingan kaum tani. Tagline saya singkat saja, terbukti melayani. Terbukti melayani ini karena memang sudah 2 periode ini sudah banyak hal yang sudah saya penuhi sesuai dengan harapan masyarakat sebagai bentuk pelayanan sebagai anggota DPRD terhadap konstituen kepada masyarakat yang kami coba berusaha untuk memenuhi melalui beberapa kegiatan lembaga kedewanan, antara lain melalui reses DPRD, melalui kunjungan kerja, berbagai masukan-masukan dari masyarakat itu kemudian kami akomodir dengan mencoba untuk perjuangkan di ruang DPRD, dan banyak hal yang sudah terpenuhi, seperti soal kebutuhan menyangkut hak-hak dasar masyarakat terkait dengan perumahan, kemudian ke air minum, kemudian penerangan listrik, dan juga infrastruktur, ada jalan dan lain-lain. Itu sudah banyak. Di sektor pendidikan sudah banyak sekolah-sekolah yang sudah kami dorong dengan berbagai kegiatan bentuk bantuan terhadap anak-anak sekolah, baik itu buku-buku, kemudian juga sarana-sarana pendidikan lainnya, termasuk TK, PAUD, dan SD, SMP juga. Itu sesuai dengan kewenangan kabupaten.